sukses! Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Terima kasih udah nonton di video ketiga dan saya mendapat kritikan dari para penonton saya video eksklusif bahwa nggak Elite Plus kalau nempel kertas di sini, maka sekarang saya pakai laptop. Yeay! Ya, sekarang saya akan menggunakan laptop ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menggunakannya? Adalah sebagai penutup aja. Tempel di sini gantian. Tapi kan keren gitu. Nah, kita akan membahas bagaimana pola pikir tentang video ketiga ini akan pola pikir bagaimana sistem penggajian berdasarkan KPI. Penggajian berdasarkan KPI, maka yang akan kita bahas di video ketiga ini adalah pertama target omset dan persen gaji total keseluruhan. Kemudian bagaimana merangkai dari target omset dan persen gaji secara keseluruhan itu ke struktur organisasi serta dikaitkan dengan pencapaian target omset. Kemudian kita harus paham tentang akuntabilitas dan activity plan. Kemudian apa bedanya itu sangat berpengaruh terhadap perform teman-teman, perform tim. Kemudian juga membuat struktur gaji itu kita bahas dulu tentang bagaimana penyusunan KPI dan cara perhitungannya. Kemudian kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat melakukan penyusunan KPI. Kemudian salah membuat KPI, apa dampaknya, seperti itu. Kemudian kita langsung akan membahas tentang basic penggajian, basic KPI. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana membuat struktur gaji kru outlet. Kemudian juga kita bahas secara detail bagaimana membuat struktur gaji sales yang mendatangkan traffic, bagaimana membuat struktur gaji sales per produk, sales spesialis. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana penggajian apotek 300 juta ke bawah, yang omsetnya 300 ke bawah dan 300 ke atas. Itu nanti kita bisa bahas secara detail. Kemudian bagaimana membuat struktur gaji untuk bagian keuangan, bagian HRD, bagian kepala outlet, kemudian gaji sales yang mencari pasien untuk dokter, praktek, kemudian membuat KPI agar satu outlet kompak atau satu unit bisnis kompak, kemudian memastikan gaji maksimal yang diperoleh adalah berapa persen ketika target omset tercapai, seperti itu, dan di batas aman mana omset saat ini itu bisa kita tidak untung, tidak rugi itu, tapi tetap bisa menggaji karyawan dengan sejahtera. Itu karena teman-teman konsepnya adalah bisnis itu akan jalan apabila ada tiga hal. Yang pertama adalah karyawan seneng, karyawan happy, kemudian pelanggannya happy dan owner happy. Kalau ownernya nggak happy, dua-duanya happy, maka bisnis itu juga akan segera berakhir. Kalau ownernya happy, pelanggannya happy, karyawannya nggak happy, maka ownernya yang akan pusing. Kalau ownernya happy, karyawannya happy, tapi pelanggannya nggak happy, maka kita tidak akan dapat penjualan dan bisnis itu akan segera runtuh. Gitu. Maka bagaimana itu memastikan semuanya happy itu ada di sini juga. Kemudian punishment bila tidak sesuai struktur KPI-nya, performnya. Kemudian negosiasi ulang terkait gaji berkorelasi KPI. Kemudian hal-hal yang perlu diwaspadai saat penerapan KPI serta software penggajian yang saat ini harus teman-teman miliki sehingga terjadi transparansi. Teman-teman dapatnya berapa, sekian, aku dapatnya sekian, gitu, karyawan juga seneng itu. Kemudian kita akan bahas bagaimana menerapkan KPI ini. Oke, video ini adalah informasi apa yang akan kita bahas secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu daging wagyu, daging apa aja, daging wagyu, daging wedus. Oh, wedus masa gitu kan. Wah, konyol ini. Wagyu, wedus, chicken, terus apa lagi? Apa sih aku istilahnya nggak paham saya. Oke lah, udahlah ya, dadah. Assalamualaikum.